Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saiful Hadi Teguh di channel Saiful Hadi Teguh. Hari ini, kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai surety bond. Apa itu surety bond? Kalau bagi kontraktor mungkin sudah tidak asing lagi ya. Pada saat kontraktor menerima undangan atau melihat ada undangan pekerjaan proyek pembangunan jembatan misalnya, pada saat dia mengajukan penawaran di awal itu pejabat pembuat komitmen atau panitia tender itu biasanya mempersyaratkan adanya jaminan penawaran. Nah, kemudian dari kontraktor-kontraktor yang melakukan penawaran tadi, yang memasukkan penawaran untuk mengerjakan jembatan tadi, akan ditunjuk salah satu sebagai pemenangnya. Nah, kontraktor yang menang ditunjuk sebagai pemenang itu wajib menyediakan jaminan pelaksanaan. Nah, pada saat dia menandatangani kontrak, mungkin di dalam kontrak tersebut mengatur tentang adanya uang muka proyek. Nah, maka pemilik proyek atau Pimpro akan memintakan syarat jaminan uang muka. Nah, apabila proyeknya lancar, kemudian proyeknya diserah terimakan, maka jaminan pemeliharaan diwajibkan sampai dengan selesainya serah terima kedua proyek. Nah, itu kontraktor pasti sudah tahu jenis-jenis jaminan itu. Jaminan tersebut kalau di asuransi disebut surety bond, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan muka, dan jaminan pemeliharaan tadi. Tapi kalau di bank namanya bank garansi jaminan penawaran, bank garansi jaminan pelaksanaan, bank garansi jaminan muka, dan garansi jaminan pemeliharaan. Itu. Nah, setelah contoh tadi, ya mungkin saya akan menjelaskan mengenai apa sih surety bond. Surety bond itu adalah perjanjian tiga pihak antara surety company atau asurador dengan prinsipal atau kontraktor untuk menjamin kepentingan obligee atau pemilik proyek, di mana apabila prinsipal gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dengan obligee, maka surety company akan bertanggung jawab terhadap obligee untuk menyelesaikan kewajiban prinsipal. Jadi di sini ada tiga pihak ya. Jadi ada pihak obligee, nah, untuk pemilik proyek, ada pihak prinsipal sebagai pelaksana pekerjaan atau kontraktor, ada juga surety company sebagai penjamin. Jadi di sini ada dua kontrak ya. Ya, kontrak pertama adalah kontrak utama antara obligee dan prinsipal. Kemudian ada kontrak tambahan antara prinsipal dengan surety company. Nah, kenapa ada surety bond? Nah, ini sejarahnya ya. Sejarahnya dulu jaminan proyek itu, jaminan penawaran, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan lain-lain itu hanya bisa dilaksanakan oleh bank. Jadi jaminan penawaran bank garansi bentuknya. Tahun 1980 itu hanya satu perusahaan asuransi yang bisa menerbitkan itu, yaitu Jasara Harja. Jadi munculnya produk surety bond ini sebenarnya bertujuan untuk membantu kontraktor-kontraktor ya. Dalam hal ini kontraktor itu pada saat dia dapat proyek, dia mengerjakan proyek itu kalau misalnya tidak ada modal atau modalnya berkurang, maka kemungkinan gagal proyek tinggi. Jadi saat itu kalau misalnya diterbitkan bank garansi, mungkin pada saat meminta bank garansi ke bank itu mewajibkan adanya kolateral. Kadang-kadang full kolateral, kadang-kadang yang nasabah prima bisa saja kolateralnya mungkin setengahnya atau kurang dari setengahnya. Dan ini pastinya akan memberatkan kontraktor yang memerlukan dana untuk melakukan pekerjaan. Dengan adanya asuransi, jadi asuransi pendekatannya berbeda. Asuransi persyaratan kolateral lebih ringan, 5C tetap jalan, tapi
Nah, penilaian di lapangan jalan juga. Bagaimana proyeknya, bagaimana kontraktornya, bagaimana pengalamannya, semua di asesmen. Nah, sehingga agunan bisa dipertimbangkan untuk diakses lebih kecil daripada apa yang diperlakukan di bank garansi. Kemudian perkembangannya tahun 92 terbitnya undang-undang asuransi, ya semua perusahaan asuransi diperbolehkan untuk menerbitkan surety bond. Nah, di sini bebas, yang tadinya hanya biasa harga saja. Sejak 94 itu semua perusahaan asuransi yang memiliki program asuransi surety bond bisa melaksanakan surety bond. Namun pada pelaksanaannya praktek di lapangan agak longgar dalam persyaratan penerbitan surety bond. Maka nama asuransi di sini dipertaruhkan dengan beberapa kasus tidak bisa dicairkannya jaminan. Latar belakang juga bahwa kapasitas asuransi masih terbatas dibandingkan dengan potensi jaminan yang dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, dalam hal ini akhirnya dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan, kapasitas dan kepastian jaminan surety bond di Indonesia, Kementerian PUPR bersama OJK merasa perlu untuk dibentuknya suatu konsorsium. Jadi dengan adanya konsorsium ini, pertama kapasitas penerbitan surety bond di perusahaan asuransi akan meningkat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua juga kepastian jaminan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Maka di Indonesia akan ada beberapa konsorsium yang terbentuk untuk surety bond ini. Ditambahkan lagi bahwa program layanan surety bond ini tidak hanya terbatas pada jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, tetapi juga ada istilahnya ada custom bond juga, ya. Kemudian ada excise bond juga, kemudian ada payment bond juga. Jadi perkembangannya saat ini banyak ya. Custom bond adalah pembebasan bea masuk. Jadi kalau misalnya kita mau memasukkan atau mengimpor barang dari luar negeri dengan tujuan untuk diekspor kembali, maka oleh pemerintah itu dibebaskan dari bea masuk. Nah, untuk memastikan bahwa barang yang diimpor itu adalah benar akan diekspor kembali ke luar negeri, maka diminta oleh pemerintah itu jaminan custom bond. Nah, ini berfungsi juga untuk pengadaan atau impor barang-barang untuk keperluan pembangunan juga. Itu bebas pajak bea masuk atau bea masuk impor bebas juga. Nah, itu diperlukan custom bond juga. Kemudian ada excise bond. Excise bond ya, kalau excise bond itu penundaan pembayaran untuk meringankan beban pengusaha. Diberikan kelonggaran waktu pembayaran cukai ya gitu ya. Ya, tapi dia tetap harus bayar, tapi dalam dikasih tenggang waktu misalnya. Kemudian ada jaminan pembayaran, macam-macam jaminan pembayaran sekarang ya. Ada juga misalnya jaminan pembayaran yang paling gampang adalah jaminan pembayaran untuk misalnya pembelian BBM ya. Akan memberikan jaminan pembayaran, dia akan bisa mendapatkan suplai BBM dengan kapasitas tertentu, tetapi apabila dia tidak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan kontrak jual beli, maka jaminan pembayarannya akan dicairkan. Ini ciri-ciri surety bond. Demikian penjelasan singkat mengenai surety bond. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, silakan untuk mengisi kolom komen di bawah untuk membantu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.